Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya, untuk fisika satu yaitu gerak melingkar. Jadi, berdasarkan hukum kedua Newton pada gerak melingkar, nah pada bab yang telah lalu kita mengetahui bahwa pergerakan partikel dengan laju seragam v pada jalur melingkar dengan radius r akan mengalami percepatan AR. Jadi ini percepatan radialnya ya, yang besarnya adalah, percepatan radial itu sama dengan v kuadrat dibagi dengan R. Ini karena akibat gerak melingkar. Jadi percepatannya nanti ada dua gitu ya, percepatan radial dengan percepatan biasa seperti itu. Nah, percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal yang arahnya mengarah ke pusat lingkaran. Nah, gitu. Jadi ini arahnya ke arah pusat lingkaran dan AR selalu tegak lurus terhadap V. Jadi kalau kita punya V, tentu kita punya percepatan juga, dan ini adalah percepatan sentripetal, dan ini mengarahnya adalah ke arah selalu tegak lurus dengan arah V-nya atau ke pusat lingkaran. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Jadi ini massa gitu ya, kita putar dan asumsi bahwa ini tidak bergerak gitu ya. Sehingga di sini kita punya gaya sentripetal atau gaya radial, dan ini adalah jari-jarinya, dan ini adalah masanya seperti itu. Dan kita memiliki kecepatan yang arahnya nanti ke sini ya, dan ini adalah arah dari percepatan radial atau percepatan sentripetal adalah arahnya ke sini. Nah, kalau misalnya putarannya ini dia berubah-ubah kecepatannya, ini tidak konstan gitu ya, maka dia punya percepatan juga yang ke arahnya ke sini. Dan ini adalah bukan percepatan radialnya ya gitu. Tapi kalau kita asumsikan bahwa V-nya ini apa namanya lajunya itu selalu konstan, sorry, laju ya, kecepatannya akan selalu berubah arahnya. Nah, lajunya konstan sehingga lingkaran ini dia selalu berputar dengan laju yang sama gitu, maka tidak ada percepatan di sini gitu. Nah, itu jadi agak sedikit berbeda antara percepatan yang mengarah ke laju ya, percepatan yang mengarah ke V gitu ya, kepada kecepatan, dengan percepatan sentripetal atau radial yang mengarah ke pusat. Nah, itu berbeda. Nah, jadi untuk di sini total gayanya F radial eh, atau F sentripetal ini itu sama dengan M dikali AR. Apa namanya percepatan sentripetalnya, atau sama dengan besarnya M sama dengan V kuadrat per R. Nah, kalau misalnya tiba-tiba talinya putus di sini ya, maka dia akan memiliki laju yang ke arah sini gitu, mengikuti ya tadi arah si V-nya sesaat setelah putus itu. Nah, maka bola akan kembali bergerak pada garis lurus gitu, karena tidak ada gaya yang menahan di sini, ya apa namanya, menahan si benda tersebut. Nah, contoh soal satu, sebuah bola dengan massa 0,5 kg terhubung pada ujung kawat sepanjang 1,5 meter. Bola tersebut diputar secara horizontal, jadi putar horizontal seperti itu, tapi melingkar. Nah, jika kawat dapat menahan regangan maksimum 50 Newton, berapa laju maksimum bola yang dapat dilakukan sebelum kawat terputus? Jadi kita harus apa namanya menentukan bahwa laju maksimum bola gitu ya, supaya dia bisa apa namanya tidak melebihi regangan maksimum yang bisa diberikan oleh kawat tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi kita lihat dari atas ya gambarannya. Ini adalah FR-nya, dia akan selalu ke pusat lingkaran seperti itu. Dan di sini adalah karena sigma FR itu hanya dia hanya diikat atau dikaitkan pada tali, maka dia hanya memiliki gaya T-nya saja gitu ya, gaya renggang tali yang arahnya sama dengan arah percepatan kan. Nah, lalu di sini T akan sebanding dengan massa dikali V kuadrat dibagi dengan R. R-nya adalah jari-jari dan V-nya ini adalah kecepatan bola. Nah, ini adalah V-nya.
Dalam hal ini berarti laju ya, laju bola gitu. Nah, jadi kita tinggal masukkan bahwa V-nya ini itu akan sebanding dengan akar T dikalikan R dibagi dengan M. Jadi Vmax itu adalah bahwa kecepatan laju maksimum yang diizinkan supaya talinya tidak putus itu akan sebanding dengan akar dari Tmax-nya. Sehingga kalau kita masukkan di sini 50 Newton dikalikan dengan panjang kawatnya 1,5 meter dibagi dengan masanya yaitu 0,5 meter diakarkan hasilnya adalah 12,2 meter per second. Jadi kalau misalnya V-nya ini naik, maka gaya regang talinya itu harus akan naik pula sehingga gaya regang kalau dia melebihi gaya regang maksimum maka akan menyebabkan talinya putus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa gaya regang tali itu sangat bergantung pada massa, itu sebanding dengan massa dan juga kecepatan. Kalau massa dan kecepatan naik, gaya regang tali yang apa namanya gaya regang yang dialami tali itu akan naik pula. Nah, tapi dia berbanding terbalik dengan jari-jari. Artinya semakin kalau jari-jarinya kita buat kecil atau semakin rendah, maka gaya regang talinya pun semakin tinggi. Seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita ingin mempercepat apa namanya ingin mempercepat lajunya tapi tetap tidak mau putus maka jari-jarinya kita naikkan saja gitu ya. Oke, dinaikkan. Maka dia gaya regang talinya lebih apa namanya dia bisa membantu menurunkan gaya regang talinya gitu. Oke. Contoh soal 2, sebuah benda dengan massa M dikaitkan dengan tali dengan panjang L. Jadi ini adalah panjangnya, panjang talinya ya. Nah, benda tersebut berputar dengan laju konstan P. Jadi lajunya pun konstan pada jalur melingkar secara horizontal dengan radius R. Nah, bedanya kalau yang ini bahwa apa namanya pusat talinya itu dia searah ya dengan pusat putaran bola. Nah, tapi kalau di sini talinya itu digantung seperti ini dan dia berputar seperti ini. Dan jadi putaran bolanya itu tidak sama dengan posisi talinya seperti itu. Nah, tentukan laju dari bola tersebut. Nah, maka dari sini sebenarnya rumusnya masih sama karena V bedanya nanti apa namanya kita melihatnya ini dari garis-garis gayanya bahwa kita punya di sini MG dan karena gaya regangnya itu miring maka kita apa namanya cerminkan ke sumbu X dan sumbu Y, sumbu horizontal dan vertikal eh seluruh horizontal dan vertikal terhadap putaran bola gitu karena gaya FR-nya nanti ya itu akan FR ataupun AR-nya itu akan apa namanya mengikuti ke arah pusat putaran ya kan ini FR-nya kan atau juga nanti percepatannya AR tuh. Nah, gitu. Jadi bukan melihat talinya tapi melihat pusat putarannya di mana itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi ini dari T-nya, ini T-nya berarti ini T sin theta dan ini adalah T cos theta. Ini sudutnya. Nah, sehingga sigma untuk I-nya, sigma FY berarti T cos theta dikurangi dengan mg sama dengan nol karena kita tidak bergerak ke arah apa namanya? eh, ke arah atas dan bawah gitu ya. Ini bukan pusatnya gitu. Jadi kita tidak memiliki percepatan radialnya gitu. Tidak ada percepatan ke arah vertikal. T cos theta min mg sama dengan nol sehingga T cos theta sama dengan mg. Nah, lalu yang ke arah kanan kita memiliki pusat putarannya adalah di sini, yang artinya FL-nya pun ini akan sebanding dengan T sin theta sama dengan M dikalikan A radial atau A sentripetal ya, atau sama dengan M V kuadrat per R. Sehingga kita dapatkan bentar ini
Nah, di sini adalah T cos theta sama dengan mg dan T sin theta sama dengan m v kuadrat per r, maka kita bisa melakukan pembagian antara yang bagian bawah, yang ini, nah, dibuat rasionya gitu ya, dengan yang ini. Jadi di sini adalah T sin theta, sama dengan M V kuadrat per R, lalu dibandingkan dengan yang ini, T cos theta dibagi M dikalikan G. Nah, itu bisa demikian. Atau kalau kalian ingin mensubstitusikan M-nya, M yang ini dengan yang ini, itu pun bisa. Nah, ini, nah, sehingga kita dapatkan di sini T-nya kita bisa coret, coret, M-nya pun coret, sehingga sisanya adalah sin per cos adalah tangan. Ini, sin per cos adalah tangan. Lalu V kuadrat per R dibagi dengan G, yaitu V kuadrat per RG. Nah, sehingga kecepatannya menjadi akar dari R dikalikan G dikalikan tangan theta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk kecepatannya ini dia tidak bergantung pada masanya ya. Itu tidak bergantung pada massa benda. Untuk karena kita tidak apa namanya eh, melihat gaya regang tali, hanya lajunya saja seperti itu. Tapi kalau kita ingin melihat gaya regang talinya, maka kita pasti itu ada hubungannya dengan M gitu, massa dan gravitasi. Oke, nah itu contohnya. Nah, berikutnya contoh soal ketiga. Sebuah mobil seberat 1.500 kilogram bergerak pada jalan berbelok yang datar. Jadi jalannya belok dan juga datar. Umumnya kalau di jalanan gitu ya, apalagi kalau belok, biasanya dia agak sedikit miring seperti itu. Nah, tapi ini kita asumsikan datar gitu ya. Jika radius belokan adalah 35 meter, jadi radius belokannya 35 meter. Jadi kalau kita melihatnya dari seberapa besar belokannya gitu ya, nanti kita tarik dari apa namanya, tarik ke tarik garis gitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan pusat dari belokannya, yaitu misalnya adalah 35 meter gitu. Semakin curam belokannya, apa semakin apa namanya tajam belokannya, maka radiusnya semakin kecil. Nah, jadi kalau di apa namanya untuk saat membuat jalan gitu ya, jalan untuk mobil umum ya, apalagi untuk yang dalam keadaan cepat, nah itu belokan itu seberapa tajam belokan itu harus diperhatikan gitu ya. Karena nanti ini akan berhubungan dengan ini gaya sentripetal yang terjadi. Dan koefisien gesek statik antara ban dan jalan adalah 0,5. Oke. Eh, Kenapa kita menggunakan gaya gesek statik di sini bukan kinetik, padahal apa namanya mobilnya berjalan? Karena nanti gaya gesek statiknya itu kita tidak melihat antara depan atau belakang mobil, tapi kiri dan kanannya. Nah, ini. Nah, yang dalam kasus ini dia apa namanya kalau kita melihat ke arah kiri dan kanan, berarti kita bisa melihatnya bahwa dia itu dalam keadaan yang tidak bergeser ke arah kiri kanannya. Sehingga pada saat si mobilnya itu bergeser ke arah kanan, jadi itu berarti oh bukan seolah-olah ya, dalam dalam eh, relatif terhadap kiri dan kanan dia berada dalam keadaan diam gitu, bukan depan dan belakang karena mobilnya itu majunya kan ke depan ataupun belakang seperti itu. Nah, tentukan laju jadi gesek statiknya antara ban dan jalan adalah 0,5. Tentukan laju maksimum mobil yang dapat dilakukan agar berhasil berbelok. Nah, jadi eh, ini pun mungkin kalau yang kalian menaiki mobil ataupun yang nyetir ya, khususnya yang nyetir ya, karena merasakan nyetir mobil ataupun motor, maka kalian bisa merasakan sendiri kalau kalian terlalu ngebut gitu ya, terlalu cepat,
dalam mengendarai mobil ataupun motor pada saat dibelokkan, itu nanti kalian akan merasa merasa tubuh kalian itu terlempar ke arah luar gitu, dan makanya kalian akan nanti mengerem, apa namanya, memperlambat laju dari kendaraan kalian. Nah, jadi kita lihat di sini, ini adalah N-nya, vektor normalnya, dan ini adalah mg, yaitu massa, berat dari mobilnya. Lalu di sini adalah fs, yaitu ke arah pusat lingkaran belokan. Nah, seperti ini. Nah, sehingga pada apa namanya, sumbu vertikal itu hanya n min mg sama dengan 0, atau ya n sama dengan mg. Sedangkan pada sumbu x-nya, sumbu horizontal gitu ya, di sini berarti fs sama dengan m dikalikan dengan ar. AR itu berarti kan dia percepatan sentripetal yang selalu ke arah pusat lingkaran. Atau AR ini sama dengan M V kuadrat per R. Sehingga Fs sama dengan Fs nih ya, Fs, bentar, M V kuadrat per R. Oh, ini berarti kayaknya Fs ya. Fs itu sama dengan mu s dikalikan dengan n. Mu s adalah koefisien gesek statiknya. N-nya itu akan sebanding dengan mg. N sama dengan mg. Ini. Jadi Fs sama dengan mu s m dikalikan g. Nah, sehingga V max dari sini berarti mu s dikalikan mg, berarti mu s mg ini sama dengan m V kuadrat per R, yaitu dari yang atas ini. Ya, ini kan Fs-nya sama dengan mu SMG, sehingga V-nya atau V max adalah akar dari mu SMG dikalikan dengan R dibagi dengan M. Kita bisa coret M-nya, atau sama dengan akar dari mu SG dikalikan R. Jadi sangat bergantung pada mu S dan juga jari-jarinya di sini, V max-nya itu. Nah, kita bisa melihat eh, apa namanya, Vmax kalau kita masukkan nilainya jadi hasilnya adalah 12,23 meter per second ya. Kalau kalian ingin mengubahnya ke kilometer per jam seperti speedometer gitu ya. Nah, sih bisa dilihat berapa kilometer per jamnya. Jadi tinggal dibagi 1000 dikali 3600, atau ini dikali 3,6 berapa? 3,6 sekitar 40-an ya. 40 kilometer per jam. 4, 3, 6, 3, 5. Ya sekitar 40-an mungkin ya. Jadi sekitar 40 kilometer per jam. Nah, itu bisa kalian hitung. Dicoba nanti hitung. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah Vmax-nya. Kalau misalnya kecepatannya lebih daripada ini, maka koefisien statiknya ini tidak bisa menahan gaya ke arah luar. Gitu ya. Jadi kalian akan, mobilnya itu akan lama kelamaan terlempar ke arah luar seperti itu. Nah, jadi nah itu yang apa namanya, menyebabkan kalian terpental ke arah luar gitu ya. Jadi pada saat berbelok itu ada batasan yang bisa dilakukan gitu ya. Ada batasan dari kecepatan atau laju gitu ya, laju supaya tidak terlempar ke arah luar. Nah, jangan dicoba ya, kalian jangan coba ngebut untuk merasakan ini, jangan. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa kalau kecepatannya kalian apa namanya, batas lajunya ini ingin ditambahkan gitu jadi lebih cepat. Pertama kita bisa meningkatkan, ini kalau Vmax-nya pengen lebih tinggi gitu ya, meningkatkan jari-jarinya. Artinya kalau jari lengkung belokannya itu lebih tinggi, artinya ketajaman belokannya lebih kecil seperti itu. Atau mu s-nya, karena mu s biasanya hubungannya dengan ini ya, bahan bannya karet dengan aspal, kayaknya itu mungkin tidak bisa ditingkatkan lagi gitu ya.
Cuma kalau tidak salah kalau kalian menggunakan apa konkret gitu ya, tapi tidak dilapisi aspal itu kan lebih licin. Nah, artinya itu Vmax-nya harus lebih μS-nya lebih kecil lagi, maka kecepatan maksimumnya harus lebih rendah lagi gitu ya. Nah, itu gravitasinya tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu adalah contohnya. Nah, di situ belokannya datar, yang walaupun mungkin dalam kalau di tempat apa namanya yang biasa cukup kebut atau jalan antar luar kota itu jarang sekali ya belokan seperti itu datar. Nah, di sini belokannya itu dirancang sedemikian rupa sehingga mobil yang melewatinya tidak perlu bergantung pada gaya gesek, yaitu kita buat kemiringan gitu ya. Jadi dia dibuat miring jalannya. Nah, jadi kalau kalian melihat mungkin balap mobil gitu ya, ada arena yang dia dibuat belokannya itu miring supaya kecepatan maksimumnya itu lebih tinggi lagi. Nah, jadi misal pada jalan yang licin tertutup es, jadi kita asumsikan dia tidak ada gaya gesek sama sekali gitu ya. Nah, walaupun mungkin dalam beberapa kasus tetap ada ya gaya gesek gitu ya. Tapi di sini kita yang diinginkan adalah kita melihat efek dari kemiringan tanpa mengandalkan gaya gesek antara ban dengan jalan. Nah, belokan tersebut dibuat dengan kemiringan tertentu ke arah dalam, ke arah pusat jari-jari apa ke pusat lingkaran, ya, atau pusat belokan. Jika laju yang dilakukan pada belokan adalah 13,4 meter per second dan jari-jari belokan adalah 50 meter, jadi ini lebih cepat ya daripada yang ini. Tapi jari-jari belokannya ini 35 tapi lebih kecil ya. Belokannya oke. Ini lebih besar lagi. Berapa besar seharusnya kemiringan jalan tersebut? Nah, jadi kita bisa lihat misalnya ini kemiringannya sebut saja theta dari tengah ini. Nah, berarti di sini n-nya adalah ke sini dan ini adalah mg dan ini theta artinya n-nya ini akan sebanding dengan mg cos theta. Nah, seperti itu. Atau ini n cos theta ya sama saja. Lalu ini n cos theta, ini adalah n sin theta. Oh, jadi kita maunya ke arah ini ya boleh lah. Ini dengan ini. Nah, n cos theta dan n sin theta. Hmm, ya mungkin lebih bagusnya ke sini karena ini pusat lingkarannya ya, berarti AR-nya juga ke arah sini. Nah, oke. Nah, jadi eh, untuk ke arah radialnya berarti n sin theta itu sama dengan mv kuadrat per r. Nah, kan AR-nya ke arah sini ya. Jadi ini adalah pusatnya. Berarti di sini adalah percepatan sentripetalnya dan juga gaya FR-nya ya. FR-nya n sin theta sama dengan mv kuadrat per r. Lalu untuk ke arah y-nya berarti mg sama dengan n cos theta atau n cos theta min mg sama dengan 0 karena tidak ada percepatan ke arah vertikal. Ini. Maka ini juga langsung bisa dibuat rasio n sin theta sama dengan mv kuadrat per r dibagi n cos theta sama dengan mg. Jadi m-nya bisa kita langsung eh, bisa saya tuliskan di sini ya berarti. N sin theta sama dengan mv kuadrat per r lalu dengan n cos theta sama dengan mg. Nah, oke, jadi kita dapatkan m-nya dicoret, n-nya juga coret, sin per cos menjadi tangen. Nah, sisanya V kuadrat per R dibagi dengan G. Maka kita dapatkan kemiringannya adalah arcus tangen dari V-nya tadi 13,4 dibagi R-nya 50. Gravitasinya ya bisa 9,8 atau 10 lah. Asumsikan di sini 10 saja. Dan itu kemiringannya adalah 20,1. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kemiringan. Dan karena tangan teta sebenarnya kita agak sulit ya ngelihatnya. Dia hampir nggak saya nggak bilang linear gitu ya. Hanya saja dia semakin tetanya semakin tinggi tanpa melewati kurang dari 90 derajat di sini ya. Sorry, 45 ya. Antara 0 sampai 90 derajat atau pi per 2. Nah, dia
gampangnya dia akan semakin apa namanya nilainya akan terus naik gitu ya, monoton naik, sehingga kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin memperkecil tetanya, maka kita bisa memperbesar. Kalau ingin memperkecil teta, maka kita bisa memperbesar jari-jarinya gitu. Atau juga ya menurunkan kecepatannya gitu. Nah, lagi-lagi ini asumsinya tidak melibatkan gaya gesek. Kalau misalnya kita melibatkan gaya gesek, artinya dengan kemiringan yang sama, kecepatannya bisa lebih tinggi lagi gitu, karena ditahan oleh gaya gesek dari bannya ini. Seperti itu. Nah, berikutnya contoh soal 5. Sebuah satelit dengan massa M bergerak melingkar pada orbit bumi dengan laju konstan dengan ketinggian H di atas permukaan bumi. Jadi kalau kalian ini sedikit pengetahuan trivia ya tentang satelit. Jadi satelit itu ada beberapa tingkatan gitu ya. Ada tergantung ketinggiannya. Yang pertama ada eh, Leo, Low Earth Orbital, lalu Meo, Medium Earth Orbital. Itu lebih tinggi dari Leo gitu ya, Meo. Lalu yang paling tinggi lagi itu geostationary gitu. Nah, kalau dia dekat dengan bumi, maka dia akan terpengaruh gaya gravitasi yang mengakibatkan dia ditarik oleh bumi. Nah, untuk menghindari tarikan ini, maka dia harus bergerak gitu. Kalau dia berputar. Contoh satelit tipe satelit ini biasanya adalah satelit yang eh, apa ya bisa satelit untuk monitoring yang menggunakan sensor kamera gitu ya. Kalau kalian pernah lihat film apa namanya film mungkin tentang agen rahasia atau militer seperti itu ya. Jadi dia apa pada saat dia mencoba mengaktifkan kamera untuk melihat kondisi bumi atau kondisi di permukaan bumi gitu ya, maka dia menunggu suatu waktu tertentu baru apa namanya untuk melewati daerah tertentu karena dia berputar. Atau GPS pun sama. GPS itu karena cukup dekat gitu ya, jadi ada banyak satelit dan dia akan terus bergerak. Nah, satelit ke komunikasi misalnya untuk TV, apa namanya TV satelit gitu ya, ataupun kalau yang itu kayaknya enggak deh. Kalau yang apa? Starlink ya, Starlink enggak. Seperti TV satelit atau komunikasi satelit selain Starlink gitu ya. Ya khususnya TV satelit itu dia diam. Karena letaknya itu sangat tinggi dan dia tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi mungkin di arah medium, MEO ataupun geostationary. Seperti itu. Ya, tentu kalau misalnya satelit seperti satelit bentar, satelit Palapa nih masuknya apa ya? Kayaknya Palapa masuknya LEO ya, low Earth Orbital. Jadi kayak misalnya ya satelit TV gitu ya. eh, Ya dia tidak bergerak karena dia harus apa namanya ya dia mengarahnya ke satu tempat gitu ya, satu titik. Dan dia stationary gitu. Dia diam di apa namanya diam posisinya mengikuti rotasi bumi gitu ya. Dia mengikuti rotasi bumi, jadi dan posisinya itu selalu selalu tetap gitu. Nah, kalau misalnya kayak GPS dia bergerak terus gitu. Tapi karena GPS ataupun contohnya Starlink ya banyak gitu ya, jadi kita tidak akan pernah kehilangan gitu. Tidak pernah kehilangan misalnya sinyal dari satelit tersebut karena banyak sebenarnya berganti-gantian terus gitu. Jadi dia berputar terus berapa GPS itu berapa? 72 kalau nggak salah. Saya agak lupa. Kalau yang internet kayak Starlink berapa ya? Sebelumnya internet satelit itu namanya Iridium gitu ya kalau nggak salah sekitar 70 Iridium angkanya berapa tuh ya? Di periodic table itu sama gitu ya. Tapi beberapa kali ditambah gitu ya. Jadi tetapi awalnya sesuai dengan kalau nggak salah periodic table-nya Iridium. Nah, makanya namanya Iridium. Nah, itu dulu ya. Sekarang ada Starlink itu lebih banyak lagi. Nah, itu pas jadi itu
dekat gitu ya di permukaan bumi. Dekat itu bukan 100-200 ya, mungkin 1000 gitu ya, 1000 kilometer. Nah, itu bergerak. Nah, jadi sangat berbeda. Kalau TV satelit kita mengarahnya satu gitu ya, karena dia tidak bergerak posisinya dari permukaan bumi, relatif terhadap permukaan bumi. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, ini mungkin dia orbitnya rendah gitu ya. Jadi masih dipengaruhi oleh gravitasi bumi sehingga dia harus bergerak gitu. Ya sama seperti kasusnya ini kan. Jadi dia kalau bergerak berputar dia akan keluar kan. Dia akan apa namanya terpental. Nah itu sama di sini karena dia bergerak dia akan terpental. Tapi karena dia ada gravitasi bumi maka dia kalau kita bisa membuat apa namanya gaya pentalnya itu pentalnya itu sama dengan gaya gravitasi maka dia tidak akan keluar dari orbitnya. Nah, seperti itu, idenya seperti itu. Nah, di sini tentukan berapa besar laju satelit dengan masanya M yang melingkar di orbit bumi dengan laju konstan dengan ketinggian h di atas permukaan bumi. Nah, ini yang pertama adalah gaya gravitasi bumi ini adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah gaya gravitasi Fg, gravitasinya. G ini bukan gravitasi 9,8 meter per second ya, tapi konstanta gravitasi berdasarkan ini coba Newton ya, berdasarkan Newton ya. 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kubik per kilogram kuadrat ya. Sorry, meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini adalah konstanta gravitasi. Sedangkan gravitasinya ini adalah Fg nantinya. M ini adalah massa, ME berarti massa Earth gitu ya, jadi massa bumi. M kecilnya ini adalah massa satelit. Ini adalah gaya gravitasi antara dua buah benda ya. Dibagi dengan jaraknya yaitu R kuadrat. Jadi ini eh, R ini adalah total dari pusat bumi ke permukaan bumi ditambah H ketinggian dari permukaan bumi ke apa nih ke satelitnya. Itu adalah R-nya. Jadi jari-jari buminya sendiri itu adalah 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Dan massa buminya itu adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 ya. 20 pangkat 24 kilogram. Gitu. Nah ini informasi nilai-nilai ya yang ya bisa apa namanya bisa kita lihat ya gitu ya. Yang sudah ada jadi kita bisa pakai untuk teori ini. Nah jadi untuk FR-nya, FR gaya sentripetalnya yang mengarah ke pusat bumi itu sama dengan Fg, gaya gravitasinya, yaitu G MEM per R kuadrat. Dan ini akan sama dengan MAR, M dikali percepatan radial atau sentripetal, yaitu sama dengan V kuadrat per R. Nah, sehingga V-nya adalah akar dari, nah ini kan M-nya bisa kita coret, R-nya juga ya bisa kita coret juga karena R-nya tidak akan nol ya. Nah, bisa bisa coret sehingga V itu akan sama dengan akar dari G ME per R. Nah, R-nya sendiri adalah RE plus H gitu. Nah, ini adalah rumusnya, ini adalah eh, kecepatan yang harus apa namanya harus dimiliki oleh satelit gitu ya. Misalnya seperti ini supaya dia tidak eh, tertarik ke arah bumi gitu, gravitasi bumi. Nah, jadi eh, jika sebuah satelit berputar mengelilingi bumi pada ketinggian 1000 kilometer dari permukaan bumi, tentukan laju satelit dan periode atau waktu yang dibutuhkan satelit untuk mengelilingi bumi. Jadi kita bisa masukkan langsung V-nya, G-nya tadi adalah ini, konstanta gravitasi, massa bumi adalah sekian, lalu jari-jari bumi dari pusat bumi adalah sekian, dan ketinggiannya adalah 1000 kilometer atau 1 juta meter. Maka kita dapatkan kecepatannya itu adalah 7,39 kali 10 pangkat 3 meter per second. Nah, itu adalah sorry, laju ya, laju yang harus dimiliki satelit. Nah, eh,
Berapa lama dia memutar bumi? Ya, kita lihat aja. Ini kan keliling apa namanya orbit. Ini kan orbitnya itu adalah berarti keliling lingkaran kan, yaitu 2πr dibagi dengan lajunya. 2pi ini R-nya adalah yang tadi RE ditambah yang ini ya dengan tambah H, maka didapatkan 6,29 kali 10 pangkat 3 detik, apa 6.000 detik ya, atau sama dengan 105 menit gitu. Jadi dia selama 105 menit mengelilingi bumi seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa V ini berbanding lurus dengan konstelasi gravitasi dan massa bumi. Tentu ini tidak bisa apa-apakan ya, tidak bisa diubah. Konstelasi gravitasi tidak bisa diubah, massa dari bumi pun tidak bisa diubah gitu. Nah, ini adalah gaya gravitasinya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa V ini akan berbanding terbalik dengan ini juga RE apa namanya jari-jari bumi tidak bisa diubah juga ya dengan ketinggiannya di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau ketinggiannya itu bertambah, gitu ya, kita naikkan, maka V-nya itu bisa semakin turun. Memang tidak proporsional ya, karena ini penjumlahan, ada penjumlahan, tapi ini berbanding terbalik gitu. Ah, jadi H-nya berarti ketinggiannya bertambah, maka kecepatannya itu dia bisa semakin apa namanya menurun gitu. Karena pengaruh gravitasinya pun semakin rendah. Jadi dia bisa eh, apa namanya tidak terlalu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, tapi ini berbeda dengan pesawat terbang ya. Kalau pesawat terbang itu menggunakan gaya angkat dari udara atau angin. Itu kita tidak membahas di situ. Nah, ini adalah yang tidak ada menggunakan gaya angkat udara, tapi di luar angkasa gitu ya, di angkasa yang hanya yang hanya melibatkan gravitasi bumi dan juga ya kecepatan dari satelit. Nah, oke. Nah, berikutnya seorang pilot dengan massa M berada di dalam pesawat jet dan melakukan manuver loop jadi dia meloop dari bawah ke atas seperti ini. Nah, radius loop adalah 2,7 km. Jadi ini adalah 2,7 km, 7 km dengan laju konstan 225 meter per detik. Nah, tentukan gaya yang diberikan oleh tempat duduk terhadap pilot saat pesawat berada di A bawah loop, yang di bawah loop, dan B di atas loop. Nah, jadi kita bisa melihat nanti ada perbedaan gitu ya, yang gaya gitu diberikan terhadap pilot tersebut. Nah, kita lihat di sini, ini adalah pilotnya misalnya. Jadi pada saat dia berada di bawah, nah, maka ini adalah N. eh, ini apa namanya massa pilotnya itu jadi ke arah bawah juga dan gravitasi pun ke arah bawah. Nah, pada saat dia di atas, nah massa pilotnya itu akan menarik dia ke bawah dan juga gravitasi buminya pun dia akan menarik ke bawah juga. Dan N-nya itu karena dia eh, di atas ini dia akan mengarah ke bawah juga. Tuh. Nah, ini yang di bagian bawah dia mengarah ke atas. Jadi apa namanya N-nya ini dia ya selalu mengarah ke atas ya sebenarnya atas dari pilotnya si ini. Nah, sehingga pada saat di bawah loop seperti ini FR itu berarti mengarahnya ke atas. Ini ya, FR ini berarti ke pusatnya. Ini kan selalu ke arah pusat. Nah, ini N di bawah dikurangi mg sama dengan m v kuadrat per r. Sehingga N ini gaya yang mengarah ke atasnya itu sama dengan mg ditambah m v kuadrat per r sama dengan mg atau ini biar gampang mg dikali 1 plus v kuadrat per rg. Nah, jadi karena kita tahu kecepatannya berapa, jari-jarinya berapa, dan gravitasinya kita asumsikan 10, maka kita dapatkan ini adalah gaya ke arah atasnya yang diberikan oleh tempat duduk ke pilot itu besarnya adalah 2,875 mg.
gitu. Nah, sedangkan pada saat di atas loop sini, nah rumusnya di sini jadi plus kan, bukan minus seperti di sini. Nah, M V kuadrat per R sehingga N botnya ini adalah menjadi M V kuadrat per R min MG sama dengan balik lagi MG V kuadrat per RG minus 1. Nah, pada saat di sini gaya yang diberikan itu ternyata menjadi 0,875 mg. Dia lebih rendah dibandingkan yang diberikan pada saat di bawah gaya tekanannya. Seperti itu. Ini 2,875 ya karena dia mengikuti gaya gravitasi kan gitu. Seperti ini ke arah bawahnya. Justru dia mana pada keadaan ini kan dia lebih ke arah luar kan sebenarnya gitu. Si orangnya ini yang memberikan gaya terhadap kursi justru bukan sebaliknya beda dengan yang ini. Gitu. Dia akan ke arah atas. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, materi untuk gerak melingkar sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.